Taliban dan pasukan Pakistan terlibat baku tembak di perbatasan Afghanistan. Taliban mengklaim berhasil merebut 3 pos militer Pakistan. Afghanistan mengatakan telah menewaskan puluhan tentara Pakistan dalam operasi perbatasan semalam. Ini kini jadi ancaman terorisme terbesar yang dihadapi Pakistan dalam 1 dekade terakhir. Perang antara Taliban dan Pakistan telah dimulai. Dalam beberapa jam, Taliban mengklaim membunuh lebih dari 58 tentara Pakistan dan merebut hampir 25 pos perbatasan penting. Menurut Taliban, ini adalah balasan atas serangan udara Pakistan di ibu kota Kabul. Apa yang awalnya hanya bentrokan di perbatasan kini terancam berubah menjadi perang total karena kedua pihak saling berusaha menghancurkan satu sama lain. Kekuatan internasional mengamati karena ribuan kendaraan lapis baja, senapan mesin, dan amunisi buatan Amerika Serikat ditinggalkan di Afghanistan pada 2021. Kini, semua senjata mematikan ini jadi milik Taliban, sedangkan Pakistan bertempur dengan senjata buatan Tiongkok yang baru dibeli. Hal penting lain yang jadi perhatian adalah Fakta Pertahanan Arab Saudi-Pakistan yang ditandatangani beberapa minggu lalu. Dalam perjanjian ini, kedua negara sepakat menjaga keamanan bersama. Serangan ke satu dianggap serangan ke keduanya. Arab Saudi secara tegas berjanji untuk membela Pakistan dari ancaman eksternal, persis seperti yang sedang dihadapi Pakistan saat ini. Ini bisa memicu perang baru di Timur Tengah, meski Hamas dan Israel sudah menandatangani gencatan senjata. Semua ini dimulai pada tanggal 11 Oktober, para pejuang Taliban melepaskan tembakan deras melintasi garis Duran, langsung mengejutkan ribuan tentara Pakistan. Bocoran audio tak terverifikasi menyebut banyak yang meninggalkan pos, sementara sebagian lain terkubur di bawah puing-puing tanpa sempat melawan. Afghanistan dan Pakistan berbagi perbatasan sepanjang 1.622 mil disebut garis Duran, batas era kolonial yang diakui internasional namun tak sepenuhnya diterima Afghanistan. Setiap beberapa bulan, pejuang melintasi perbatasan, terjadi baku tembak, lalu situasi mereda, namun kali ini tidak. Menjelang tengah malam, pejuang Taliban menyerbu Pakistan di sedikitnya 7 wilayah. Membentang mulai dari perbukitan Provinsi Helmand di selatan, hingga pegunungan Terjal Kunar dan Nangarhar di timur. Sejauh ini, Pakistan belum mengaktifkan perjanjiannya dengan Arab Saudi, dan pihak Saudi hanya mengeluarkan pernyataan hati-hati yang menyerukan ketenangan, mendesak kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan dan mendorong dialog. Segera setelah kejadian, baik Taliban maupun Pakistan tidak mengakui bagaimana sebenarnya konflik ini dimulai. Sebenarnya, mereka sudah saling membalas seperti ini selama bertahun-tahun. Hanya 72 jam sebelum bentrokan ini, ledakan-ledakan mengguncang Kabul. Saksi mata melaporkan serangan udara Pakistan yang tiba-tiba dan intens di beberapa lokasi, termasuk lapangan Abdul Haq. Provinsi Afghanistan lain, termasuk Khost, Jalalabad, dan Pakita, juga terkena serangan serupa. Beberapa jam setelah kejadian, Taliban langsung menuding Pakistan melanggar kedaulatan Afghanistan. Menurut sumber Afghanistan, serangan udara ini ditujukan khusus kepada Nur Wali Masud, pemimpin tinggi Tehrik-i-Taliban Pakistan. Umumnya dikenal sebagai Taliban Pakistan atau Tehrik-i-Taliban Pakistan. Tehrik-i-Taliban Pakistan adalah kelompok militan ekstremis yang sebagian besar berbasis di Afghanistan, tetapi secara aktif melakukan serangan melintasi perbatasan ke Pakistan. Sejak Amerika Serikat mundur dari Afghanistan pada 2021 dan Taliban kembali berkuasa, pejabat Pakistan diam-diam berharap perubahan ini akan menstabilkan perbatasan barat mereka. Beberapa percaya Taliban Afghanistan yang punya ikatan agama sama bisa membantu Pakistan menindak pejuang Tehrik-i-Taliban Pakistan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Taliban Pakistan justru tumbuh lebih kuat, lebih berani, dan menjadi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Setelah tahun 2020, 100-an pejuang Tehrik-i-Taliban Pakistan yang sebelumnya bersembunyi atau tidak aktif, tiba-tiba kembali membanjiri wilayah suku di Pakistan. Sejak tentara Pakistan mengusir mereka lewat serangan besar tahun 2014, banyak militan ini hampir 1 dekade berlindung di Afghanistan. Sekarang situasinya sangat berbeda. Penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa jelas menunjukkan Tehrik-i-Taliban Pakistan mendapat dukungan logistik
dan operasional besar dari otoritas de facto di Afghanistan. Sebenarnya, ini cara diplomatis untuk menyatakan pemerintah Taliban memfasilitasi dan membantu Tehrik-i-Taliban Pakistan. Taliban yang melindungi teroris penyerang Pakistan jadi masalah besar bagi Pakistan yang ironisnya selama ini justru memberi tempat aman bagi teroris seperti Usamah bin Laden. Ironisnya, Pakistan pernah melatih dan mendukung Taliban, namun kini pelatihan itu justru menjadi masalah bagi mereka. Sepanjang 2020, dua pemerintah Pakistan di bawah Perdana Menteri Imran Khan, lalu Shahbaz Sharif berupaya keras bernegosiasi dengan Tehrik-i-Taliban Pakistan. Taliban Afghanistan bahkan turun tangan untuk menjadi mediator selama pembicaraan yang diadakan di Kabul, tetapi negosiasi ini pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Memang, gencatan senjata telah disepakati sebelumnya pada tahun 2022, tetapi pada kenyataannya itu hanya bersifat simbolis dan serangan tetap berlanjut seperti biasa. Dari sudut pandang Tehrik-i-Taliban Pakistan belum menepati janjinya seperti membebaskan militan yang dipenjara atau menarik pasukannya dari wilayah suku. Pakistan menuduh Tehrik-i-Taliban. Pakistan memanfaatkan gencatan senjata untuk berkumpul, mempersenjatai diri, dan mendestabilisasi wilayah perbatasan. Di satu sisi, para pejuang Tehrik-i-Taliban Pakistan tanpa henti menargetkan konvoi militer Pakistan, pos-pos keamanan, bahkan warga sipil dengan mengebom pasar, masjid, dan halte bus. Pasukan Pakistan melakukan operasi agresif melawan mereka. Pada November 2022, Tehrik-i-Taliban Pakistan tiba-tiba mengakhiri gencatan senjata dan memerintahkan militan menyerang di seluruh Pakistan. Beberapa hari kemudian, pelaku bom bunuh diri Tehrik-i-Taliban Pakistan menyerang patroli polisi di Balochistan, menewaskan 4 petugas dan melukai 26 orang lain. Bulan berikutnya, pria bersenjata Tehrik-i-Taliban Pakistan menyergap polisi di barat laut Pakistan, menewaskan 6 polisi di Laki Marat. Kemudian, tepat sebelum tahun baru, seorang pelaku bom bunuh diri lainnya meledakkan dirinya di dalam masjid yang penuh sesak di markas polisi di Peshawar, menewaskan sekitar 100 orang, sebagian besar adalah petugas polisi. Itu salah satu serangan teror paling mematikan di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir dan terjadi di zona keamanan paling ketat di negara itu. Menunjukkan seberapa jauh militan telah menyusup ke jaringan lokal. Serangan yang begitu canggih seperti ini tidak akan terjadi tanpa dukungan lokal yang signifikan. Tahun 2024 merupakan salah satu tahun paling mematikan bagi Pakistan dalam lebih dari 1 dekade. Meski tanpa konflik dengan India, Pakistan mencatat lebih dari 2.500 korban jiwa akibat kekerasan militan pada 2024 dengan tentara, polisi, dan warga sipil sering menjadi target serangan. Sebagian besar terkonsentrasi di provinsi-provinsi perbatasan yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Sebagai balasan, Pakistan telah melakukan beberapa serangan udara yang menargetkan pejuang Tehrik-i-Taliban Pakistan dan Taliban di dalam wilayah Afghanistan. Salah satu serangan paling awal dan kontroversial terjadi April 2022, 8 bulan setelah Taliban menguasai Kabul. Karena intelijen menunjukkan militan Tehrik-i-Taliban Pakistan bersembunyi di Afghanistan Timur, jet Pakistan membom provinsi Khost dan Kunar sebelum fajar. Serangan udara ini bertujuan menghantam persembunyian teroris, namun hasilnya buruk. Bom menghancurkan rumah di desa perbatasan dan menewaskan 41 warga sipil, mayoritas wanita dan anak-anak. Serangan itu memicu kemarahan luas di warga Afghanistan. Taliban, yang masih baru berkuasa dan ingin mendapatkan legitimasi internasional, mengecam serangan Pakistan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Afghanistan dan pengabaian terhadap nyawa warga Afghanistan yang tak bersalah. Islamabad tampak kurang menyesal. Kementerian Pakistan hanya mengeluarkan pernyataan keras, bukan permintaan maaf atas kematian warga sipil, melainkan menuntut Taliban menghentikan Tehrik-i-Taliban Pakistan dan teroris lainnya memakai wilayah Afghanistan menyerang Pakistan. Situasinya makin memburuk, dan selama 1,5 tahun berikutnya, kekerasan balas dendam terus meningkat hampir tiap bulan. Akhir 2022 dan 2023 serangan udara Pakistan di Afghanistan meningkat. Sementara Afghanistan membalas dengan baku tembak, penyergapan, dan pengeboman hampir tiap hari di perbatasan. Namun, akar kebencian antara Pakistan dan Taliban jauh lebih dalam dari sekadar serangan udara terbaru. Untuk memahami permusuhan mereka saat ini, Anda perlu kembali ke 2000, satu saat Amerika Serikat menginvasi Afghanistan setelah serangan 11 September. Bertujuan membongkar Al-Qaeda dan menggulingkan rezim Taliban yang melindungi Osama bin Laden. Pada tahun 1990-an,
Pakistan sebenarnya adalah salah satu pendukung terbesar Taliban, bukan karena mereka setuju dengan ideologi ekstremis mereka, tetapi karena mereka melihat Taliban sebagai sesuatu yang bernilai strategis. Afghanistan di bawah Taliban menandakan pengaruh besar Pakistan, namun peristiwa 11 September mengubahnya. Tiba-tiba, di bawah tekanan kuat dari Amerika Serikat, Pakistan terpaksa membuat pilihan dan seperti yang diduga, Islamabad langsung berbalik arah dalam semalam. Pakistan meninggalkan Taliban, membuka jalur pasokan NATO, mengizinkan serangan drone Amerika Serikat terhadap militan, dan memberi intelijen penting ke Amerika. Hampir dalam semalam, Pakistan berubah dari sekutu utama Taliban menjadi secara aktif membantu memburu mereka. Namun pengkhianatan ini berdampak bukan dari Taliban atau Afghanistan, melainkan dari warga Pakistan sendiri. Bagi banyak orang di komunitas suku dan konservatif Pakistan, kerjasama pemerintah dengan Amerika dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sesama Muslim. Sentimen anti-Amerika meningkat, ide radikal menyebar cepat, dan kelompok militan muncul memanfaatkan kemarahan pada pemerintah Pakistan. Di antara kelompok baru, Tehrik-e-Taliban Pakistan, Tehrik-i-Taliban Pakistan segera menjadi yang paling berbahaya. Didirikan akhir 2007, Tehrik-i-Taliban Pakistan memerangi pemerintah dan militer Pakistan karena dianggap berpihak pada Amerika dan mengkhianati Islam. Awalnya berbasis di wilayah suku Pakistan, seperti Waziristan Utara dan Selatan. Tehrik-i-Taliban Pakistan cepat merekrut ribuan pejuang, menarik pemuda yang marah pada pemerintah mereka. Pada 2008-2014 Pakistan mengalami masa tergelap dalam sejarahnya. Tehrik-i-Taliban Pakistan melancarkan kampanye teror tanpa henti, secara sistematis menyerang sekolah, pasar, masjid, dan instalasi militer di seluruh negeri. Hari tergelap terjadi Desember 2014 saat pejuang Tehrik-i-Taliban Pakistan menyerbu sekolah militer di Peshawar dan membantai lebih dari 140 siswa serta guru. Peristiwa ini mendorong Pakistan meluncurkan Operasi Zabi-Azab, serangan militer besar untuk menghancurkan markas Tehrik-i-Taliban Pakistan di dekat perbatasan Afghanistan. Operasi itu berhasil membongkar jaringan militan lokal dan menewaskan ratusan pejuang. Namun banyak pemberontak Tehrik-i-Taliban Pakistan melarikan diri ke Afghanistan. Setibanya di sana, mereka menemukan perlindungan di daerah pegunungan terpencil, seringkali dilindungi oleh faksi Taliban Afghanistan yang bersimpati pada perjuangan mereka. Ketika Taliban Afghanistan merebut kembali kekuasaan di Kabul pada Agustus 2021, segalanya kembali berubah. Taliban masih mengingat tindakan Pakistan pasca 9/11. Sebagai balas dendam, mereka memunculkan lagi sengketa wilayah lama, yaitu Garis Duran, perbatasan era kolonial buatan Inggris abad ke-19. Perbatasan ini tak pernah diakui resmi oleh Afghanistan, termasuk Taliban. Selama beberapa dekade, masalah perbatasan ini tetap agak tidak aktif, tertutupi oleh konflik regional lainnya. Namun Taliban membutuhkan alasan yang kuat untuk meningkatkan permusuhan mereka terhadap Pakistan. Dan Garis Duran menawarkan hal itu. Pada pertengahan 2010-an, Pakistan memasang pagar di perbatasan untuk membatasi pergerakan, secara terbuka membuka kembali luka lama. Bagi Taliban, pagar ini adalah sebuah penghinaan, luka fisik yang secara tidak sah membagi tanah suku Pashtun. Segera, setelah kembali berkuasa pada 2021, Taliban menghadapi pasukan Pakistan yang memasang pagar. Mereka merobohkan beberapa bagian dan bahkan menyita gulungan kawat berduri secara terbuka menantang otoritas Pakistan. Seringkali, ketegangan memicu bentrokan langsung seperti tembak artileri dan mortir. Bagi militer Pakistan yang menganggap Garis Duran sebagai perbatasan internasional, sikap agresif Taliban menjadi ancaman besar bagi keamanan. Pada 2025 Pakistan dan Afghanistan menurunkan puluhan ribu pasukan di sepanjang Garis Duran, memperkuat posisi dan bersiap menghadapi eskalasi lebih lanjut. Perdana Menteri Pakistan telah berulang kali mengecam dan memperingatkan Taliban. Taliban tahu di Pakistan, kekuasaan sebenarnya bukan di tangan Perdana Menteri atau politisi. Militerlah yang memegang kekuasaan. Beberapa bulan sebelumnya, Juni 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi isyarat luar biasa soal dominasi tentara Pakistan. Trump bertemu Jenderal Munir sendirian di Gedung Putih. Pertama kalinya Presiden Amerika Serikat bertemu kepala tentara Pakistan tanpa pemimpin sipil Pakistan. Hal yang jarang terjadi di dunia diplomasi, baik kebijakan ekonomi,
kesepakatan dagang, maupun menghadapi ancaman seperti Taliban, tentara Pakistan tetap memegang kendali. Tentara Pakistan yang malu dan frustrasi setelah bertahun-tahun mengalami kerugian besar melawan Tehrik-i-Taliban. Pakistan kini merasa perlu bertindak sendiri. Karena itu, pada 9 Oktober pukul 21.50, Pakistan melakukan serangan udara terarah di Kabul yang ditujukan langsung kepada Nur Wali Masud, pemimpin Tehrik-i-Taliban Pakistan yang terkenal. Intelijen Pakistan percaya mereka memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk menyingkirkan Masud saat dia bepergian dengan kendaraan di Kabul. Rincian kejadian selanjutnya masih belum jelas. Sumber Afghanistan dan jurnalis lokal menyebut serangan itu tepat dan mematikan, kemungkinan menewaskan Masud dan komandan senior Tehrik-i-Taliban Pakistan lain. Namun, Tehrik-i-Taliban Pakistan langsung membantah kematian Masud dengan merilis pesan audio sebagai bukti ia selamat. Beberapa jam kemudian, Kementerian Pertahanan Taliban menuduh Pakistan atas serangan udara itu dan mempersiapkan serangan balasan. Itulah yang benar-benar kita lihat terjadi. 11 Oktober adalah balasan langsung mereka. Di bawah kepemimpinan juru bicara Kementerian Pertahanan Taliban, pejabat yang sama yang dulu dengan bangga menghentikan pembangunan pagar perbatasan, Taliban Afghanistan memutuskan untuk mengirim pesan dalam bahasa yang dipahami Pakistan. Kekuatan. Malam 11 unit Taliban menembaki pos perbatasan Pakistan di setidaknya 7 lokasi. Awalnya, otoritas Pakistan tetap diam tentang kerugian mereka, tetapi setelah sumber-sumber yang terkait dengan Taliban mulai membanggakan secara online tentang puluhan korban di pihak Pakistan, Islamabad pun segera bergerak. Tujuannya bukan memenangkan pertempuran, tapi menguasai narasi di media sosial. Taliban pun belum mengumumkan jumlah korban mereka. Kedua pihak mengalami kerugian besar, terutama akibat kejutan dari Taliban. Secara realistis, meskipun mereka sering berbicara dengan tegas, Taliban Afghanistan tidak memiliki kapasitas untuk melakukan perang konvensional yang berkelanjutan melawan militer Pakistan yang sudah diperlengkapi dengan baik. Pakistan tahu, jika terlalu menekan Taliban, bisa merusak kerjasama dan membuat perbatasan baratnya makin tidak stabil. Intinya, konflik ini perlindungan Taliban untuk militan Tehrik-i-Taliban Pakistan serangan udara Pakistan dan sengketa garis Duran masih belum terselesaikan dan sangat eksplosif. Setiap deeskalasi saat ini kemungkinan hanya sementara sebagai jeda, bukan perdamaian sejati. Apakah konflik ini akan segera menjadi perang besar masih belum pasti. Tapi satu hal yang pasti kita ketahui adalah bahwa Tiongkok akan dirugikan apapun yang terjadi selanjutnya. Pakistan telah lama menjadi sekutu terkuat Tiongkok di kawasan, terhubung lewat kemitraan strategis puluhan tahun, dukungan diplomatik, dan investasi miliaran dolar. Namun, bagi Tiongkok, Taliban juga bisa jadi sekutu di masa depan. Afghanistan memiliki cadangan besar mineral berharga seperti litium, tembaga, dan unsur tanah jarang. Benar, itu bahan penting bagi Tiongkok untuk membuat ponsel, mobil listrik, dan teknologi canggih ekspornya. Sejak Taliban menguasai Kabul, Tiongkok makin mempererat hubungan dengan memberi bantuan finansial, investasi, dan dukungan diplomatik. Sebagai gantinya, Tiongkok menginginkan jaminan keamanan dan akses menguntungkan ke mineral Afghanistan. Perusahaan Tiongkok yang didukung pemerintah mulai menjajaki operasi komersial di Afghanistan untuk mengamankan sumber daya. Sumber daya ini penting untuk masa depan ekonomi dan persaingan teknologi Tiongkok dengan Amerika Serikat, membuat Tiongkok terjebak di antara dua pertemanan yang tidak nyaman. Jika Beijing terang-terangan mendukung Pakistan, mereka bisa merusak hubungan dengan Taliban dan kehilangan akses ke sumber daya Afghanistan. Di sisi lain, jika Tiongkok secara terbuka mendukung Taliban, itu berarti mengkhianati Pakistan, sekutu terpercaya di mana Tiongkok telah menanamkan investasi puluhan miliar dolar. Bagi Tiongkok, ini adalah situasi klasik yang serba salah dan mereka menyadarinya.